杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, Sui Yue tertegun sejenak, lalu melototi Yang Ke. Sudah dalam situasi seperti ini, dan Anda masih ingin bercanda? Yang Ke terkekeh datar dan tidak menjawab. Meskipun situasi saat ini tampak sangat berbahaya, sebenarnya sangat mudah baginya untuk menyelesaikannya. Setidaknya ada 2 cara baginya untuk lolos dari jeratan kupu-kupu kekosongan hantu ini. Cara termudah adalah memanggil mutiara alam mendalam dan bersembunyi di dalamnya bersama Sui Yue. Saat itu mereka akan lenyap dan kupu-kupu kekosongan hantu tidak akan bisa lagi berlama-lama di sini. Atau ia bisa menembus ruang dan melarikan diri. Meskipun kekuatan spesial di sini kacau dan dapat mengganggu penggunaannya, melarikan diri 100 atau 200 mil sekaligus bukanlah masalah. Satu-satunya kekhawatiran adalah ia mungkin menghadapi bahaya di kehampaan jika ia tidak berhati-hati. Kedua metode itu sangat efektif dan Yang Ke sepenuhnya yakin akan berhasil. Tapi ini pasti akan mengungkap beberapa kartu tersembunyinya, terutama mutiara alam mendalam. Benda seperti itu dengan dunia batinnya sendiri begitu tak terbayangkan sehingga Yang Ke ragu untuk mengungkapkannya kepada Sui Yue. Lagi pula dia adalah tuan muda kamar dagang Heng Luo dan hubungannya dengan Sui Yue tidak cukup dekat untuk memungkinkan berbagi rahasia. Jadi dia telah mempertimbangkan bagaimana cara mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Yang Ke, Sui Yue tiba-tiba manggil lagi. Apa? Yang Ke menoleh untuk menatapnya, menyadari bahwa nadanya terdengar agak aneh. Apakah Anda selalu tidak menyukai saya? Tanya Sui Yue. Matanya bergerak-gerak seolah-olah dia tidak berani menatap Yang Ke. Mengapa saya harus tidak menyukai Anda? Yang Ke tertegun. Karena saya menyuruh orang-orang memburu Anda. Lagi pula saya pernah menyusahkan Anda. Bahkan saya sedikit menindas. Bisik Sui Yue. Yang Ke tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Sui Yue merutan kening, menatap Yang Ke dengan sedikit tidak senang. Ia telah mencoba berbicara serius dengannya, tetapi pria itu begitu acuh tak acuh, membuatnya merasa tidak dihargai. Yang Ke menatapnya dengan jenaka, dengan senyum di bibirnya, dan berkata dengan suara pelan. Bahkan, tuan muda kamar dagang Heng Luo pun bisa begitu sentimental. Bagaimanapun juga perempuan adalah perempuan. Pernyataan ini seolah memancing keributan. Sui Yue menggetakkan giginya dan berteriak. Saya perempuan, lalu kenapa? Saya terlahir sebagai perempuan dan saya tak pernah ingin menjadi laki-laki. Apa Anda pikir saya menyukainya? Selama tahun-tahun ini siapa yang pernah memikirkan perasaan saya? Sambil berbicara ia mengulurkan tangan dan meninju dadanya sendiri dengan keras. Dengan kilatan cahaya Sui Yue yang berdiri di hadapan Yang Ke langsung berubah. Dan dia bukan lagi sosok yang mengesankan seperti sebelumnya, melainkan seorang wanita yang sangat cantik dengan tubuh anggun, rambut sebatas pinggul dan dadanya yang kencang. Dia melototi Yang Ke dengan mata indahnya, giginya terkatup rapat seolah hendak melahapnya. Dipadukan dengan pakaian pria yang dikenakannya, Sui Yue sekarang memiliki daya tarik yang unik. Yang Ke tertegun menggaruk hidungnya dengan bingung. Saya hanya mengatakannya dengan santai, kenapa Anda bereaksi begitu keras? Sui Yue hanya menatapnya. Matanya berkilat dengan kilatan cinta dan benci yang familiar bagi Yang Ke. Hei, kata Yang Ke tanpa daya. Apa Anda tidak apa-apa bersikap seperti ini? Jika ada yang melihat Anda, itu akan buruk bagi kamar dagang Anda. Jika orang lain menemukan tubuh fisik Anda yang istimewa, Anda mungkin akan diculik. Tubuh fisik Sui Yue yang unik sangat menggoda, bahkan bagi mereka yang berada di alam raja kekosongan. Sum-sum naga dan tubuh ponik memang langka, tetapi pria manapun yang memiliki energi yin vital Sui Yue
akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan tanpa bahaya tersembunyi. Energi yin vital Sui Yue bisa dibilang merupakan obat mujarab, menawarkan godaan yang tak terbayangkan bagi mereka di alam raja kekosongan yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi belum mencapai peningkatan apapun. Bahkan, dengan statusnya sebagai tuan muda kamar dagang yang luo, pasti ada orang yang berani mengambil resiko dan mengincarnya. Bagaimanapun orang gila di dunia ini memang banyak. Namun Sui Yue terkekeh dingin, dengan genit menyibakkan rambutnya dari telinga. Ia menyipitkan mata ke arah Yang Ke dan berkata, "Selain Anda dan saya, apakah ada orang lain di sini? Lagi pula, Anda sudah lama tahu saya seorang wanita, dan Anda juga tahu tentang tubuh fisik saya yang unik. Tapi Anda belum menunjukkan minat pada saya, ada apa? Apakah nona muda ini sama sekali tidak menarik? Kenapa Anda baru membahas ini sekarang?" Ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah. Meskipun ia sangat memahami seluk-beluk pria dan wanita, ia masih merasa beberapa wanita tidak masuk akal. Di tempat ini, di lingkungan ini, Sui Yue benar-benar membicarakan hal ini dengannya. Jadi Yang Ke tidak tahu bagaimana harus menanggapi. "Dasar bajingan tak tahu malu. Anda masih merasa malu?" Sui Yue sedikit tersipu. Wajahnya memucat saat ia mencemooh Yang Ke. "Saya tidak tahu Anda begitu tak tahu malu. Bagaimana mungkin Anda begitu tak tahu malu saat itu di bintang kematian? Itu kecelakaan, oke?" Yang Ke melototinya. "Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kenapa Anda mengungkitnya? Bukankah kita sepakat untuk melupakannya bersama?" "Siapa yang setuju? Saya tidak akan pernah melupakan itu." Dada Sui Yue naik turun dengan hebat, dengan amarah yang meluap. Ia melambaikan tangannya, memusnahkan kupu-kupu ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang. "Oke, apa yang ingin Anda lakukan?" Yang Ke menatapnya dengan sedih. "Jelaskan saja. Anda membuat saya sangat bingung." "Apa yang ingin saya lakukan?" Sui Yue menggetarkan giginya dan berteriak misterius. "Menurut Anda, saya ingin melakukan apa? Apalagi yang bisa saya lakukan?" Teriaknya 3 kali berturut-turut. Amarahnya dibumbui sedikit keluhan. Tingkah Sui Yue yang tak masuk akal dan tak kenal ampun membuat Yang Ke geram. Dia menatapnya dingin sejenak, lalu tiba-tiba mendengus dan melangkah ke arahnya. Kemudian kilatan ganas melintas di matanya, membuat wajah Sui Yue berubah warna. Detik berikutnya, Yang Ke mengulurkan tangan dan memeluk tubuh Sui Yue yang lembut dan halus. Saat Sui Yue menatapnya dengan ngeri, Yang Ke membungkuk dan mencium bibir Sui Yue yang halus. Bersama dengan itu, satu tangan menutupi dadanya, menggosoknya dengan kuat dan kasar, tanpa menunjukkan belas kasihan. "Sakit, dasar brengsek!" teriak Sui Yue panik, mengulurkan tangannya untuk mendorong Yang Ke, tetapi sekuat apapun ia mendorong, ia tak bisa menggerakkannya sedikit pun. Sosok yang menekannya bagaikan gunung yang menjulang tinggi, tak tergoyahkan. Di tengah rasa sakit itu, sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara rintian keluar darinya, dan Sui Yue sedikit meronta, tetapi tubuhnya segera lemas. Di sekeliling mereka, kupu-kupu hantu mengepakkan sayapnya yang menciptakan suara mendengungan. Pemandangan penuh warna dan berkibar menyelimuti mereka berdua. Monster darah bertarung dan sengit, dan naga-naga hijau raksasa meraung dan melolong. Setelah beberapa saat bibir mereka terpisah, Yang Ke mendorong Sui Yue menjauh, meliriknya dengan tatapan pasrah. Pipi Sui Yue memerah dan leher rampingnya yang putih ternoda merah tua. Tubuhnya tampak masih lemas. Ia sedikit terhuyung setelah meninggalkan pelukan Yang Ke, tetapi sekarang ia melihat sekeliling. Matanya tak fokus. Sikap agresifnya yang sebelumnya hilang. "Puas?" Yang Ke mendengus. "Anda..." Sui Yue tersipu dan ia membuka mulutnya, tak yakin harus berkata apa. "Sialan, ini tak ada habisnya," umpat Yang Ke. "Anda tak pernah memikirkan saat Anda datang untuk bertengkar dengan saya soal ini, dan saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Sui Yue tiba-tiba tampak sedih. Matanya merah dan ia hampir menangis, tetapi ia segera menenangkan diri dan menarik napas dalam. Sambil menggertakkan giginya, ia berkata, "Memangnya kenapa kalau saya tidak tahu apa yang saya katakan? Lagi pula saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan."
Itukah yang Anda inginkan? Yangke menatapnya sinis. Memangnya kenapa? Sueye merujutkan bibir merahnya. Selain ayah saya dan beberapa tetua kamar dagang, Anda satu-satunya di dunia ini yang tahu saya seorang wanita. Dan saya tidak ingin mati tanpa tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Jadi Anda pikir Anda akan mati? Yangke tiba-tiba tersadar, berpikir dalam hati, tak heran wanita ini begitu gila. Ya, Anda benar. Mati di bawah bunga poni membuat saya menjadi hantu. Memangnya kenapa kalau saya membiarkan Anda sedikit romantis? Sueye tercekik, wajahnya semanis peri. Setidaknya kalau saya benar-benar mati di sini, saya akan mati sebagai wanita yang akan menjadi kenyataan. Itu sungguh tidak masuk akal. Yangke menggelengkan kepalanya sedikit. Sueye memutar lehernya dan mendengus. Terserah Anda saja. Setelah berbicara, Sueye tampak jauh lebih rileks. Seluruh tubuhnya menjadi lebih energik dan bahkan wajahnya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Biar saya jelaskan dulu. Anda memaksa saya melakukan ini hari ini dan saya tidak akan bertanggung jawab. Yangke mengacungkan jari di depan Sueye, seolah-olah ia akan menanggung semua kesalahan lalu menyangkalnya. Siapa yang meminta Anda bertanggung jawab? Sueye merujutkan bibirnya. Saya tahu Anda punya wanita dan lebih dari satu. Tapi seperti kata pepatah, seorang istri tidak sebaik selir dan selir tidak sebaik kekasih gelap. Anda tahu banyak. Yangke terkekeh. Lalu tiba-tiba menghela nafas dan menatap Sueye dan serius. Kemudian dia berbisik. Ini juga tidak mudah untuk Anda. Sueye cemberut. Saya senang mengetahuinya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Yangke dan mengulurkan tangannya. Yangke menggenggam tangannya dan menggoda. Apa? Apa Anda siap mati bersama saya? Situasinya sudah seperti ini. Kalau Anda punya trik lain, gunakan sekarang juga. Kalau tidak, istri Anda mungkin akan menjadi janda. Karena saya tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Sueye tampak acuh tak acuh, seolah-olah ia sudah siap mental untuk mati. Yangke mengangguk dan merangkul pinggang Sueye. Melihat ekspresinya yang tak terbaca, mata Sueye berbinar. Ia benar-benar telah mempersiapkan diri untuk mati di sini. Tetapi melihat postur Yangke, jelas ia masih punya kekuatan. Matanya berbinar, diam-diam mengantisipasi kartu truf apa lagi yang belum digunakan Yangke. Yangke terkekeh pelan dan hendak menggunakan kekuatan ruang untuk merobek ruang dan melarikan diri bersama Sueye ketika ia tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi gerakannya terhenti, dan sesaat kemudian ia mengeluarkan sebuah harta rahasia yang berbentuk gelang. Teksturnya sederhana dan kuno, jelas terlihat tua. Gelang itu juga tampak diukir dengan runa rumit yang tak terhitung jumlahnya. Sambil menatap gelang itu, Yangke kembali menatap kupu-kupu hantu di sekitarnya. Tiba-tiba terpikir olehnya. Ia mendesak esensi sucinya untuk mengalir ke dalam gelang itu. Dalam sekejap, gelang itu memancarkan cahaya redup dan runa-runanya tampak hidup sesaat. Kemudian gelombang kekuatan yang sangat misterius terpancar darinya dan sebuah pemandangan yang luar biasa pun terjadi. Saat gelombang kekuatan ini menyapu, kupu-kupu hantu yang tak kenal takut yang telah menyerang monster berdarah itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Mereka mengepakkan sayap dan jatuh dari udara, seolah-olah kekuatan kupu-kupu hantu telah ditekan. Apa ini? Menatap gelang di tangan Yangke dan takjub, namun Yangke tetap diam, terus menuangkan esensi sucinya ke dalamnya. Gelombang kekuatan lain melonjak, membuat lebih banyak kupu-kupu ilusi berjatuhan. Dalam sekejap, separuh kupu-kupu ilusi yang mengelilingi kedua pria itu menjadi lumpuh, dan sisanya terbang ketakutan. Benda ini benar-benar bisa digunakan seperti ini. Ekspresi Yangke dipenuhi dengan keterkejutan. Apa-apaan ini? Sueye bertanya lagi, mengamati gelang itu dengan takjub. Penyelidikan indera ilahnya tidak mengungkapkan apapun tentang kualitas asli gelang itu. Gelang budak serangga, jawab Yangke santai. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa gelang itu memiliki efek ajaib terhadap beberapa serangga dan binatang buas yang tidak biasa. Saya hanya berpikir untuk mencobanya, dan saya tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Gelang budak serangga adalah harta kekaisaran, harta rahasia yang dibuat oleh kaisar serangga.
Di dalamnya serangga dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya disegel. Setelah Yangke mengalahkan kaisar serangga, gelang budak serangga menjadi pialanya. Namun karena tingkat kultivasinya yang terbatas, ia tidak berani menyempurnakannya dengan mudah dan menyimpannya di cincin spesialnya. Yang telah memberitahunya bahwa gelang budak serangga adalah harta karun kuat yang telah membuat kaisar serangga terkenal. Aura yang dipancarkannya secara alami mampu menekan serangga dan binatang buas yang eksotis. Dilihat dari situasi saat ini, kupu-kupu hantu tidak diragukan lagi sedang ditekan oleh gelang budak serangga. Meskipun Yangke belum pernah menyempurnakan gelang budak serangga sebelumnya, hanya dengan mengaktifkan sebagian kekuatan bawaan gelang tersebut dengan sedikit keaktifan esensi sucinya saja, sudah cukup untuk melumpuhkan kupu-kupu hantu. Dan ini sekilas kekuatan harta karun kaisar. Namun, Yangke tidak dapat melepaskan kekuatan ilahinya, sehingga kupu-kupu kekosongan hantu tidak mati. Mereka hanya secara naluriah takut pada aura gelang budak serangga, kehilangan kemampuan untuk bergerak atau keinginan untuk menyerang. Lapisan tebal kupu-kupu hantu menyelimuti tanah, meronta namun tak mampu terbang. Lebih banyak lagi yang terbang ke kejauhan, namun tak kunjung bubar, membentuk pengepungan yang menyegel ruang di sekitarnya. Yangke tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan mengumpulkan kembali pasukan monster darahnya yang telah terkuras habis. Ia juga menyarungkan pedang tulang naganya, mengangkat tinggi gelang serangga budak, terus-menerus mengisinya dengan esensi suci, dan melangkah maju bersama Sui Yue. Kemanapun ia lewat, kupu-kupu hantu itu mundur, selalu menjaga jarak darinya. Jika jaraknya semakin dekat, mereka pasti akan jatuh. Hanya untuk terbang lagi begitu ia menjauh. Melanjutkan pengejaran mereka. Sui Yue menyaksikan dengan campuran rasa terkejut dan gembira. Meskipun ia telah mempersiapkan diri untuk kematian, tak seorang pun ingin mati semudah itu jika mereka bisa bertahan hidup. Terutama karena ia baru saja berbicara dengan Yangke dan dipenuhi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka maju ratusan mil, aman dan sehat. Tetapi kupu-kupu hantu itu tak pernah bubar, mengikuti dari kejauhan di belakang Yangke dan Sui Yue. Makhluk-makhluk menyebalkan ini. Yangke merutkan kening, menyadari kesulitan yang dihadapi monster-monster kuno ini. Mengapa tidak membunuh mereka semua dulu? Sui Yue menyarankan. Dengan gelang serangga budak yang menekan mereka, kupu-kupu hantu tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah waktu. Itu terlalu merepotkan. Yangke menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling. Sesaat kemudian penglihatannya menyala dan ia menunjuk. Pergi ke sana. Sambil berbicara, ia melompat ke arah mereka dan Sui Yue mengikutinya. Hei, apa yang Anda coba lakukan? Sui Yue ketakutan. Sebuah celah dimensi membentang melintasi kehampaan di depan, seperti mulut binatang buas. Celah itu terlihat dengan mata telanjang, membentang lebih dari 100 kaki dan memancarkan aura mengerikan. Tapi Yangke langsung menuju ke sana tanpa niat menghindar. Apa? Tadi Anda begitu penyayang, siap mati bersama saya, dan sekarang Anda takut? Yangke tersenyum padanya. Jika Anda takut, masih ada waktu untuk pergi. Sui Yue menggigit bibir merahnya dan berkata, siapa yang takut? Jangan coba-coba menguji perasaan saya. Dengan ini, ia dengan marah mengaktifkan energi sucinya dan menyeret Yangke ke celah spesial. Yangke tetap tidak bergerak, membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Mereka berdua mendekati celah dan kecepatan yang sangat tinggi. Saat mereka semakin dekat, Yangke dapat dengan jelas merasakan kegugupan Sui Yue. Lagi pula ada celah spesial yang sangat besar di depan. Jika mereka masuk, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan tidak akan ada yang tahu apakah mereka bisa menemukan jalan keluar dari kehampaan. Tepat sebelum mereka terjun ke dalam celah, Sui Yue berbalik dan melirik Yangke, seolah-olah untuk konsultasi terakhir. Tidak dapat memperoleh penolakan dari Yangke, dia menggetakkan giginya dan mengambil inisiatif, menyeret Yangke ke dalam celah. Kilatan cahaya menyambar di kehampaan dan keduanya menghilang. Kupu-kupu hantu yang mengikuti di belakang baru berhenti mengejar saat ini, berbalik beberapa kali ke tempat. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada mangsa, mereka mundur seperti gerombolan lebah. Di sekelilingnya, kehampaan yang kacau balau, seolah-olah ia jatuh ke jurang tak berujung.
Sui Yue tak kuasa menahan diri untuk mengeratkan genggamannya di tangan Yang Ke, merapatkan tubuhnya, mencari secerca rasa aman. Bagaimanapun ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Celah dimensi dianggap menakutkan, bahkan oleh para master alam Raja Kekosongan. Yang bagaikan momok menakutkan. Namun kali ini ia bergegas masuk atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak tahu apa yang diandalkan Yang Ke, tetapi ia hanya bisa berharap bahwa pria yang baru saja menganiayanya dengan brutal itu tidak akan benar-benar membahayakannya. Dan Yang Ke tidak mengecewakannya. Di celah yang gelap gulita, ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia bertepuk tangan. Merasakan kenyamanan Yang Ke, Sui Yue merasakan gelombang kelegaan. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanyanya dan berbalik. Mencoba melihat pintu masuk. Tempat mereka masuk, tetapi pintu itu hilang. Celah dimensi tak terduga, di lokasi spesial berlimpah ruah, masuk dari satu titik bisa langsung mengarah ke lokasi yang jaraknya puluhan ribu, bahkan jutaan mil. Jika menemukan jalan kembali tentu saja mustahil. Jangan khawatir. Nada Yang Ke terdengar sangat lembut dan ia terkekeh. Serahkan ini pada saya. Sui Yue mengangguk pelan. Kata-kata Yang Ke seolah memiliki sihir yang menenangkan, merelaksasi tubuh dan pikirannya. Fluktuasi energi spesial yang begitu kuat. Tempat ini memang luar biasa. Sepertinya saya seharusnya datang lebih awal. Yang Ke menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Tampaknya agak kesal. Ekspresinya menjadi serius dan ia mengaktifkan kekuatan spesial, merasakan keajaiban di sekitarnya dan memahami kekuatan unik di dalam celah gampan ini. Dan dia menikmati kesempatan ini. Pengalaman ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kekuatan spesialnya dan ia tentu saja tidak ingin melewatkannya. Setelah beberapa saat tatapannya beralih ke suatu lokasi dan ia berkata, "Ikuti saya." Dengan itu ia menarik Sui Yue ke arahnya. Di dalam celah gampaan tak ada apa-apa, hanya kekacauan. Rasanya seperti dunia yang belum pernah dijelajahi, hampa kehidupan, hampa energi spiritual, sebuah eksistensi yang bahkan lebih lengkap daripada bintang mati. Sui Yue sama sekali tidak merasakan apapun. Di luar sentuhan dan kehangatan tangan besar Yang Ke, ia menggenggamnya erat-erat, takut kehilangannya. Di tempat mengerikan ini, bahkan waktu pun terasa tak ada habisnya. Namun begitu Sui Yue kembali tenang, ia tidak jijik dengan tempat itu. Malah ia menikmati perjalanan itu. Digandeng seorang pria mengarungi lanskap berbahaya. Menanggung beban bahaya sementara, ia mengikutinya dengan nyaman di belakang. Jadi pengalaman ini hanyalah sebuah kemewahan baginya. Sebagai tuan muda ketiga Sui Yue, calon pewaris kamar dagang Heng Luo, biasanya ia akan memimpin. Ia perlu membangun gengsi di antara bawahannya dan mengamankan posisinya di kamar dagang Heng Luo, sekaligus menyembunyikan jenis kelamin, nada suara, dan perilakunya. Hidupnya jauh lebih melelahkan daripada banyak orang lain. Namun di sini, ia bisa melepaskan segalanya dan menikmati perasaan diperhatikan. Yang Ke baru saja mengatakan bahwa ia juga pernah mengalami masa-masa sulit. Mungkin itu hanya ucapan biasa, tanpa dipikirkan, tetapi menyentuh hati Sui Yue. Sebuah titik lembut di lubuk hatinya, hampir membuatnya menangis. Saat itu, ia merasakan kehangatan mengalir dalam dirinya, hanya berharap momen ini akan terus berlanjut. Pada titik ini, jika ia masih belum bisa melihat penguasaan kekuatan spesial Yang Ke, maka Sui Yue bukanlah tuan muda kamar dagang Heng Luo. Ia tidak menunjukkannya. Seorang wanita bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Entah berapa lama waktu berlalu, Sui Yue masih tenggelam dalam suasana hangat itu. Tiba-tiba, di suatu tempat di kejauhan, secerca cahaya kecil muncul. Cahaya itu redup, tampak jauh, seperti beberapa bintang di hamparan bintang, menghiasi dunia kosong ini. Yang Ke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tampak sangat berbahagia. Benar-benar ada kristal roh kekosongan di sini. Lolan tidak berbohong pada saya. Sui Yue tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Itu kristal roh kekosongan. Anda datang ke sini mencarinya? Iya. Yang Ke mengangguk, mempercepat langkahnya.
Beberapa cahaya bintang itu tampak jauh, tetapi kenyataannya, Yang hanya membutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk mencapainya. Cahaya itu redup, nyaris tak terlihat, tetapi di dalam celah-celah kehampaan, itulah satu-satunya sumber cahaya. Melihat lebih dekat, masing-masing kristal roh kekosongan ini seukuran kepalan tangan. Masing-masing berbentuk heksagonal, tembus cahaya, dan sebening kristal. Di dalam kristal-kristal itu terdapat retakan-retakan halus yang bersilangan, dan fluktuasi energi spesial yang berbeda terpancar dari retakan-retakan ini. Ini berbeda dari yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Jangka tercengang. Ia tidak terburu-buru mengambil kristal roh kekosongan, melainkan mengamatinya dengan penuh minat. Potongan-potongan kristal roh kekosongan di hadapannya memang sangat berbeda dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya, baik dari segi bentuk maupun riak kekuatan yang memancar darinya. Terutama adanya retakan-retakan halus yang belum pernah terlihat pada kristal roh kekosongan sebelumnya. Tentu saja mereka berbeda. Sui Yue meliriknya, seolah tahu sesuatu. Apa maksud Anda? Tanya yang kecuriga. Kristal kekosongan jenis ini adalah kristal kekosongan murni, kristal kekosongan yang asli, yang dipupuk oleh kekuatan ruang. Sementara kristal kekosongan di luar hanyalah produk sampingan dari berbagai urat mineral yang mengandung banyak kotoran. Meskipun bisa dianggap sebagai sejenis kristal kekosongan, dibandingkan dengan yang ini, kualitasnya jauh lebih rendah. Sui Yue mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kristal kekosongan. Seluruh prosesnya sangat mudah, seolah-olah seseorang telah membuang kristal kekosongan di sana begitu saja dan mengeluarkannya sama sekali tidak sulit. Sambil menunjuk retakan halus di dalamnya, ia berkata, "Lihat ini, kekuatannya cukup untuk memengaruhi ruang." Jika kristal kekosongan ini diledakkan menggunakan teknik rahasia, itu akan cukup untuk menyebabkan keruntuhan ruang berskala besar. Tidak peduli siapa yang terperangkap di dalamnya, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Bisakah kristal kekosongan digunakan seperti ini? Yang tiba-tiba tertarik dan menatap Sui Yue dengan serius. Kamar dagang Anda punya teknik rahasia seperti itu kan? Seharusnya begitu. Sui Yue mengangguk. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi saya belum pernah menemukan teknik rahasia itu. Sambil berbicara, ia menyerahkan kristal roh kekosongan kepada Yang Ke dan melanjutkan. Lebih lanjut, cincin ruang angkasa yang dibuat dari kristal roh kekosongan ini akan menciptakan ruang internal yang sangat luas. Jauh lebih unggul daripada cincin ruang angkasa biasa. Namun saya ragu ada pemurni senjata yang berani menggunakan bahan ini untuk membuat cincin ruang angkasa. Karena mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Sambil berbicara, Yang Ke mengantongi 4 kristal roh kekosongan yang tersisa. Kemudian dia diam-diam merasakannya dan menyadari bahwa kekuatan spesial yang terkandung di dalamnya tak terbayangkan. Jika ia bisa mengumpulkan 20 kristal, ia akan mampu membangun susunan super spesial yang mampu berteleportasi melintasi jarak yang bahkan lebih jauh daripada kreasinya sebelumnya. Kristal roh kekosongan ini tidak bisa masuk ke dalam cincin ruang angkasa. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya Sui Yue menatap benda di tangan Yang Ke. Tapi Yang Ke sudah menyadari masalahnya tanpa perlu didesak. Dia baru saja mencoba menyimpan kristal roh kekosongan di cincin luar angkasa, tetapi gagal. Kekuatan yang terkandung dalam kristal roh kekosongan telah berbenturan keras dengan cincin luar angkasa dan tidak dapat diterima. Setelah berpikir sejenak, Yang Ke menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan mutiara alam misterius. Detik berikutnya, kristal roh void dijatuhkan ke dalam mutiara alam misterius. Jadi Yang Ke tak kuasa menahan napas lega. Rupanya, mutiara alam misterius masih merupakan benda yang sangat mewah. Bagaimanapun itu adalah harta karun kekaisaran. Dunianya sendiri di dalamnya, diatur oleh hukumnya sendiri. Kristal roh void pun tak kesulitan ditampungnya. Sui Yue sejenak terkejut, lalu terkekeh. Sepertinya Anda punya banyak rahasia. Apa Anda lebih tertarik pada saya? Tanya Yang Ke berseri-seri. Jangan konyol. Sui Yue melototinya. Saya punya banyak rahasia,
Baiklah, akan saya beritahu kalau sempat, kata Yang Ke dengan suara berat. Raut wajahnya berubah serius. Sui Yue perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tak perlu tahu semua itu. Saya hanya ingin seseorang yang bisa memperlakukan saya seperti Anda memperlakukan wanita. Itu sudah cukup. Mendengar kata-kata yang tulus, Yang Ke menatapnya sejenak lalu tersenyum lembut. Ia menggenggam tangan Sui Yue lagi dan terbang ke depan. 1 jam kemudian di dalam celah gampan ini, beberapa titik cahaya bintang berkelebat di depan mata mereka. Siklus ini berulang terus-menerus. Dalam beberapa hari, Yang Ke telah mengumpulkan hampir 100 kristal roh kekosongan. Celah kehampaan di sini tampak seperti tempat berkembang biak yang sempurna bagi kristal-kristal ini. Tempat energi ruang angkasa yang kaya berkumpul dan mengembun, mengkristalkannya. Sui Yue diam-diam mengikuti Yang Ke, membantunya mengumpulkan kristal roh kekosongan tanpa mengeluh sedikit pun. Seolah-olah bahaya di tanah hilang di luar sana tampak sangat jauh bagi mereka. Dunia yang mereka masuki adalah dunia yang tak tersentuh oleh siapapun. Suatu hari, Yang Ke dan Sui Yue melanjutkan pencarian kristal roh kekosongan ketika Sui Yue tiba-tiba berteriak. Yang Ke, lihat ke sini. Apa? Yang Ke berhenti sejenak, berbalik untuk melihat ke arah yang ditunjukkan Sui Yue. Sekilas tatapannya menerangi ekspresinya, dan ia berseru. Begitu banyak. Di arah itu seolah-olah malam tanpa bulan. Lautan bintang menghiasi langit. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya, baik terang maupun redup, bersinar melalui kehampaan, seperti suar dalam kegelapan memandu jalan. Setelah menghabiskan beberapa hari di sini, Yang Ke secara alami tahu bahwa setiap titik cahaya mewakili satu kristal halus yang dipelihara di sini. Mewakili kekayaan yang sangat besar. Setelah sebelumnya memanen ratusan kristal, dia sudah cukup puas. Tetapi sekarang, setelah melihat pemandangan di sana, dia menyadari harapannya terlalu rendah. Bintik-bintik cahaya yang padat di sana, apakah ada lebih dari 100? Pasti ada, setidaknya ratusan atau bahkan ribuan. Yang Ke tidak bisa menahan tawa. Dia mengulurkan tangan menarik Sui Yue ke dalam pelukannya, memeluknya dan mencium pipinya dengan keras. Sui Yue kecewa dengan perlakuan kasar itu. Dia menggigit bibir merahnya dan menyekap pipinya mendengus. Dasar pria vulgar. Yang Ke tidak menjawab tetapi bergegas bersamanya dengan kecepatan kilat. Kehampaan yang luas dan tak terbatas itu dihiasi cahaya bintang, tersusun dalam spiral. Dari pusat spiral, gelombang kekuatan yang mengerikan memancar keluar, melayang di atas spiral luas ini, yang terdiri dari kristal-kristal halus yang tak terhitung jumlahnya. Yang Ke dan Sui Yue keduanya terukir dengan kesungguhan yang mendalam. Setelah sebelumnya menemukan banyak kristal halus di area ini, mereka bergegas ke sini dengan penuh semangat. Namun setibanya di sana, Yang Ke menemukan sesuatu yang aneh. Kristal-kristal halus itu tetap sama, namun ditarik oleh suatu kekuatan tak dikenal. Mereka telah membentuk bentuk yang unik, sebuah spiral. Bahkan Sui Yue yang tak berpengalaman dalam kekuatan spesial dapat merasakan aura yang berbahaya di pusat spiral. Sebuah sumber yang tampaknya mampu melap segalanya. Ini sudah merupakan celah dalam kehampaan. Tetapi di pusat spiral itu mengintai kehadiran aneh yang tampaknya melahap bahkan celah itu sendiri. Yang Ke, Sui Yue berbisik pelan di telinga Yang Ke. Saya sedikit gugup. Itu normal, saya juga sedikit gugup. Yang Ke meyakinkannya. Itu adalah ketakutan naluriah, ketakutan akan kekuatan yang terpancar dari spiral itu. Sesuatu yang tak seorang pun bisa hindari. Tapi benda ini sepertinya sangat berguna bagi saya. Apa yang akan Anda lakukan? Sui Yue menatapnya dengan takjub. Yang Ke mengerutkan kening, merenung sejenak sebelum menepuk tangan Sui Yue dan berkata, bantu saya mengumpulkan kristal roh kekosongan itu dulu. Sui Yue menatapnya dalam-dalam, mata indahnya berbinar, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam hati Yang Ke. Memahami pikirannya. Setelah beberapa saat Sui Yue mengangguk patuh. Iya. Sambil berbicara, ia terbang dan tiba di kristal roh kekosongan yang tersebar di sekitar spiral. Dia mengumpulkannya satu persatu. Tapi Yang Ke tetap berdiri, menatap tepat ke pusat spiral. Dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya.
Setelah beberapa saat, ia melepaskan indera ilahinya menyelidiki ke arah pusat spiral. Ia berniat untuk mengintip misteri yang tersembunyi di dalam spiral itu. Tetapi begitu kesadaran spiritualnya bersentuhan dengannya, ia terkejut saat menemukan daya tarik yang mencengangkan dan mengerikan terpancar darinya. Daya tarik ini begitu kuat, begitu dahsyat, hingga tak pernah terdengar sebelumnya, sehingga langsung menarik pikiran Yangke. Lebih jauh lagi, tubuhnya seolah digenggam oleh tangan tak terlihat, lenyap dari tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia berada tepat di pusat spiral. Yangke! Sui ketakutan. Ia memanggil dengan panik, tetapi tidak mendapat respon dari Yangke. Dari posisinya, Yangke hanya berdiri tak bergerak di pusat spiral, seolah-olah ia telah kehilangan semua sadaran dan reaksi terhadap dunia luar. Ia memanggil beberapa kali, tetapi Yangke tetap tidak responsif. Dia segera tahu bahwa Yangke pasti telah menemukan sesuatu, jadi dia tidak berani melakukan gerakan gegabah lebih lanjut, tetapi berdiri di sana dengan cemas, menatap ke arah Yangke, diam-diam berdoa untuk keselamatannya, berputar-putar tanpa henti. Yangke merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya terkoyak. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Saat ia ditarik oleh spiral itu, pikirannya mulai mengulang proses perputaran yang sama. Rasanya seperti terperangkap dalam tornado yang dahsyat. Pasif menahan derasnya pusaran angin, tak mampu memberikan perlawanan apapun. Lautan kesadarannya bergejolak dan Yangke merasa pusing, seolah-olah jiwanya telah terlempar dari tubuhnya oleh kekuatan yang berputar-putar itu. Sejak berkultivasi, ia jarang menghadapi situasi tak berdaya seperti itu. Bagaimanapun menghadapi krisis apapun, ia dapat dengan cepat merumuskan tindakan pencegahan yang masuk akal untuk menghindari bahaya yang mungkin dihadapinya. Namun kali ini, ia mendapati dirinya tak berdaya. Saat pikiran dan jiwanya berputar tanpa henti, ia ngeri saat mendapati bahwa kekuatan lautan kesadarannya tampak mengering. Melihat ke dalam, ia melihat bahwa tubuhnya yang sangat dibanggakan mulai ditutupi dengan bekas luka. Jadi dia mati-matian mengerahkan esensi suci dan kekuatan spiritualnya, mencoba melepaskan diri dari kekuatan spiral aneh itu. Namun masih sia-sia. Ia merasa seperti terjebak dalam rawa. Semakin ia meronta, semakin dalam ia tenggelam. Dalam waktu kurang dari selusin tarikan nafas, lautan kesadarannya telah mengering. Kerusakan pada kekuatan spiritualnya menyebabkan Yangke merasakan sakit yang luar biasa. Di dalam lautan kesadarannya, teratai dewa hangat yang memancarkan cahaya pelangi sekarang memainkan peran penting. Dengan terkurasnya lautan kesadaran Yangke, ia segera mulai menyehatkan jiwanya, memperbaiki kerusakannya. Kehangatan dan nutrisi dari teratai dewa hangat membawa kejernihan sesaat ke dalam pikiran Yangke. Dan pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan sensasi yang tidak biasa. Sementara kekuatan spiral itu menghancurkan tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya, ia juga memberikan kekuatan lain padanya. Dan itu adalah kekuatan ruang. Dalam sepersekian detik, ini memberinya pemahaman baru tentang misteri ruang. Dengan penuh sukacita, Yangke segera menahan rasa sakit yang tak tertahankan dan memfokuskan perhatiannya. Kemudian secerca pencerahan menyambarnya. Pada saat tertentu, ia dengan tegas menyerah, membiarkan kekuatan spiral menyapu jiwanya keluar dari tubuhnya. Seketika, sebuah penglihatan berbeda terbentang di depan matanya, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, terselubung kehampaan, tak berbentuk dan tak terlihat, namun mampu melihat segalanya. Dia dengan jelas melihat tubuhnya masih berdiri diam di tengah spiral, dikelilingi oleh kristal-kristal halus yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya redup. Sui Yue berdiri tak jauh darinya, berulang kali memanggil namanya, tapi wajahnya yang menawan dipenuhi kecemasan. Mata indahnya dipenuhi kepanikan dan wajahnya pucat pasi. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.